Faslun fi ahkamil basmalah baina surah wa baina surataini. Qala mu'alliful kutub rahimahullahu ta'ala wa ta'ala bihi asal menjelaskan tentang berbagai jenis hukum atau aturan. Sudah hukum di sini bukan hukum fikih, bukan masalah Arab, hukum yang berarti peraturan. Aturan membaca basmalah di antara dua surat ini masih sering terjadi, baik ketika imam atau ketika tadarus. Hukum membaca bismillah ketika dia berada di antara dua surat ini terbagi 4. Yang pertama yang paling mudah dan umum dipakai disebut qat'ul kulli atau qat'ul jam'i, diwakafkan akhir surat, kemudian bismillah awal surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah berakhir surat pertama, waqaf, kemudian baca bismillah, waqaf lagi, lalu baca surat kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Itu namanya qat'ul kulli atau qat'ul jam'i. Kemudian yang kedua, waslul basmalah bi awwalis surah. Waslul basmalah bi awwali surah. Mewasolkan, menyambungkan bismillah dengan awal surat. Berarti surat keberapa? Kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Paham Bu? Habis Fatihah berhenti, ambil nafas, kemudian bismillah dan awal surat disambungkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis surat Al-Ikhlas. Kemudian mau ganti surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bismillah dan surat berikutnya disambungkan. Ini namanya waslul basmalah bis surah. Mewasolkan bismillah kepada awal surat yang setelahnya. Ya. Yang ketiga, waslul kulli, diwasolkan semua. Akhir surat pertama wasol ke bismillah, lalu bismillah wasol ke surat yang kedua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu apa namanya? Waslul kulli atau waslul jam'i. Tapi ini nanti khawatir bermasalah satu, yang kedua khawatir napasnya nggak. Dikhawatirkan akhir surat pertama bismillah masuk ke dalam surat. Jadi ini kalau istilah hadis mardha'i, sebaiknya jangan dipakai. Tapi umpama ada yang pakai seperti itu boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti orang awam bingung, kok bismillah masuk ke mana? Apa ikut ke Al-Ikhlas? Apa ikut ke An-Nasr?
paham Pak? Tapi secara hukum tajwid itu ada. Oke, kalau ada yang baca seperti itu, monggo silahkan. Ya, kalau ditanya kenapa kayak gitu ya berarti harus bisa jawab. Ya, nggak tahu, aku lewat di YouTube gitu. Jadi sangatnya nggak ke YouTube. Nah, besoknya mati. Ya, satu qatul kulli, akhir surat pertama diwakafkan, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, diwakafkan lagi, lalu membaca surat berikutnya. Itu namanya qatul kulli. Yang kedua, waslul basmalah di awalis surah, mewasolkan bismillah kepada surat setelahnya, tetapi akhir surat sebelumnya diwakafkan. Yang ketiga, semuanya diwasolkan. Akhir surat pertama wasol ke bismillah, bismillah wasol ke surat yang kedua, ya. Nah, nah yang keempat yang jelas ini nggak boleh sama sekali wasol wakof. Wasol wakof ini awal surat, akhir surat pertama diwasolkan ke bismillah, setelah itu wakof lalu membaca surat berikutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu nggak boleh. Ya, karena khawatirnya bismillah dianggap ikut surat Al-Ikhlas. Jadi yang tidak boleh apa? Wasol wakof. Akhir surat pertama diwasolkan dengan bismillah, tapi bismillah dengan surat berikutnya diwakafkan. Yang paling umum yang mana? Wakaf semua. Oke. Nah, makanya kadang saya pernah jumpa ketika tarawih, mungkin imamnya pengen ngepung atau remnya blok atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amin. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa baca kayak gitu? Apa? Salah yang kayak gitu. Secara hukum tajwid salah. Yang mana yang salah? Dari at-takatsur mau pindah ke surat berikutnya. Kenapa bismillahnya diwasolkan ke at-takatsur? Harusnya berhenti. Lalu kemudian bismillah mau wakaf boleh, mau wasol boleh dengan surat atau ayat berikutnya. Oke, itu tambahan ngaji tajwid. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Bapak Ibu. Kemarin wasul isti'adah bil basmalah sudah ya. Ta'ud diwasol ke bismillah. Ada berapa hukumnya? Ada 4. Kabur semua ke bawah kabel. Qatul kulli a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian yang kedua waslun isti'adah bil basmalah. Takutnya diwasol ke bismillah, tapi suratnya tidak. Hanya yang kedua saya kemarin lupa, hati-hati kalau baca Fatihah. Awas, karena Fatihah itu bismillah termasuk ayat
ayat 1. Oke. Nah, kalau mau praktek waslu isti'adah bil basmalah dalam baca Fatihah berarti 2 kali bismillah. Oke, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya sunnah, bismillahnya yang sunnah. Baru kemudian bismillah yang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tanya. Banyak karena itu tadi imamnya mencoba Malik yaumiddin ya karena suami Orang hilang hamzah kotonya hilang, itu nggak boleh itu ya, bahkan tidak sah sholatnya karena fatihahnya rusak. Alif yang ada pada kalimat atau kata iyyaka itu bukan hamzah wasol, tapi hamzah koto, hamzah yang punya makna. Kalau hamzah wasol tidak. Iyyaka hanya kepadamu. Jadi kalau alifnya hilang, hilang maknanya. ya Yaka aja. Nanti khawatirnya dianggap yakni dan bahaya. Nggak boleh seperti itu. Harus iyyaka maliki yaumiddini, iyyaka maliki yaumiddini, iyyaka. Nggak boleh maliki yaumiddini, iyyaka. Kekhawatiran kedua, dikhawatirkan nanti nunnya ada tanwin, sementara mustahil alif lam ketemu tanwin. Kan maliki yaumi alif lam dal, kan gitu tulisannya ya. Sementara alif lam sama tanwin itu musuh bebuyutan. Tapi nggak pernah ada yang selalu ngalah. Kalau di situ ada alif lam maka tanwin pergi, nggak mau aku, ada dia bau. Kalau tanwin yang ada, alif lamnya minggu. Yang tadi nggak benar kan? Oke, nggak boleh maliki yaumiddini yaka, tidak boleh. Yang boleh maliki yaumiddini iyyaka. Ini pakai mic. Udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang saya tanyakan ini mohon penjelasan. Ketika terjadi kesalahan dalam bacaan itu, apakah sampai membatalkan sholat atau hanya mengurangi keutamaan? Yang mana nih? Salah bacaan yang mana? Misalnya basmalahnya berhenti, apa wasal qat'i gitu kan ya. Qul huwallahu walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Surah lain misalnya Qul a'udzu birabbin nas. Itu sampai membatalkan apa? Tidak sampai membatalkan bacaan, atau kalau sholat tidak sampai membatalkan sholat, tetapi secara hukum tajwid melanggar undang-undang tajwid, ya, atau melanggar aturan tajwidul Quran. Jadi, sementara kalau kita mau merujuk kepada kaidah wal akhdu bit tajwidi hasmun lazimun man lam yujawidil Qur'ana asimun, kalau mau ke situ maka dosa. Dosa karena dosanya menyalahi aturan tajwid. Satu lagi, dalam membaca surat-surat pilihan setelah Fatihah itu, apakah ada aturan yang menyatakan surat yang dibaca itu mengikuti urutan surat? Misalnya kalau rakaat pertama surat Al-Ikhlas, kemudian rakaat kedua surat Al-Falaq misalnya. Apakah itu suatu keutamaan atau ada aturan urutan? Kalau misalnya ayat rakaat pertama Al-Ikhlas, kemudian rakaat kedua Al-Lahab misalnya, apakah seperti itu ada aturannya?
boleh monggo. Tidak ada aturan baku, tidak ada aturan baku, ya. Tetapi yang ada sebatas keutamaan saja, afdolnya. Tidak harus, tapi afdolnya. Kalau merujuk kepada hadis yang riwayatnya umum, persaksian sahabat, Rasulullah itu kalau sholat rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Ya, tinggal diatur saja rakaat pertama cari suratnya yang agak panjang. ya tergantung lah, maksudnya tuh bisa ayatnya lebih banyak, ya bisa ayatnya lebih banyak dibanding surat yang rakaat yang kedua. Pokoknya lebih, walaupun bedanya satu ayat. Oke, nah, contoh kulhum sama inna a'taina lebih dulu mana? Inna a'taina. Tapi kalau merujuk ke hadis umum tadi, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua inna, karena jumlah ayat kulhu lebih banyak. Nah, itu yang kedua urutan dari ambayat asalu terus ke bawah sampai terakhir Anas. Itu juga masuk kategori afdol. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang saya pribadi sering nggak setuju gitu. Kalau ada imam rakaat pertama baca 3 ayat Al-Baqarah, rakaat kedua kulhu. Kulhu lengkap satu surat. Nah ini apa ya? Dalam begitu khilaful aula, menyalahi keutamaan. 10 atau 20 ayat yang tidak mencakup satu surat itu kalah keutamaannya oleh 3 ayat yang mencakup satu surat. Oke, dia nggak sampai membatalkan, cuma ini gimana ya? Pasnya. Dia yang pasnya lah, ya, yang pasnya seperti itu ya. Secara ilmiah. Kelihatan Pak? Oke, monggo. Hubungan dengan sholat tetap sah. Kalau dipotong suratnya boleh? Boleh, lagi dua. Kedua. Ya saya sering kalau ngimami Isya. Panjang. Kalau sholat Isya itu kan kalau merujuk ke hadisnya, gara-gara sahabat siapa itu yang jadi imam lama itu. Bisa lupa. Mu'ad. Afatani ya Mu'ad, apakah kamu bikin fitnah ya Mu'ad? Gara-gara sahabat Mu'ad ngimami lama, terus ada makmum yang parokoh gitu, kabur duluan. Ya, akhirnya kata Rasul, kenapa kamu tidak membaca kalau Isya itu as-sama'ain was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj. Nah, mana duluan coba? Kalau urutan dari amma yatasaalun mana duluan? Buruj dulu atau tariq dulu? Coba buka. Kalau dari amma yatasaalun was-sama'i wat-tariq dulu apa was-sama'i dzatil buruj dulu? Buruj. Yakin al-buruj dulu? Atas bawah lah. Buruk 85, Torik 86. Sahih. Ada dokumennya. Amaya tasalun nomor 76. Itu 78. Al-buruj dulu atau tarik dulu dari amma? Al-Buruj. Al-buruj dulu. Berarti rakaat pertama al-buruj, rakaat kedua at-tarik. Ya cuman kalau makmumnya kayak gini-gini, ayo mah panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa mashhud. Apa ayat? Langsung. Bagi dua boleh ya? Ya, nah itu dibagi dua. Saya kalau ngimam Isya bagi dua. Nih, terkadang saya balik at-tarik saya khatam, al-buruj separuh. Enggak masalah. Disesuaikan situasi dan kondisi makmum. Jadi intinya jadi imam jangan bawa harap dewek. Ya, supir itu jangan seenaknya. Boleh Mas Alwi. Tapi lu kalau
Kalau dengan sholat imami bisa tajwidnya sudah lulus, ngerti wasol wakof, cara wasol cara wakof, kemudian bacanya cepat, monggo. Mau ayat yang panjang juga nggak masalah karena bisa lebih cepat. Ya, tadi saya contoh baca Al-Buruj itu Bismillahirrahmanirrahim. As-samaidatil buruji wal yaumil ma'udi wa syahidi wa mashhud. Kutila ashabul ukhdudin naridatil waqud. Idhum 'alaiha qu'udu wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kalau gitu silakan. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaidatil buruj. Itu 3 ayat aja makmum sudah. Cacing kerombil, ya. Jadi semuanya jadi mau hati-hati. Jadi jangan mengejar keutamaan, tapi merusak keutamaan. Ya. Dan Rasul wanti-wanti betul sampai ke sahabat-sahabat tadi. Yang itu sampai bilangnya tani yang apakah kamu mau bikin fitnah? Kamu tuh mau menguji makmum atau tidak? Ya, jadi jangan bikin fitnah. Oke. Kalau ada seorang imam, tetapi mahfadzulnya itu hilang semua. Hilang kemana maksudnya? Oh, lepas lah. Gimana ya? Imam itu berarti wajib ngaji lagi. Ya, dia tetap lanjutkan jadi imam, tapi wajib ngaji. Ini tolong perhatikan. Kanjeng Nabi nitip pesannya itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal. Carilah ilmu dari bayi sampai mati gitu. Ini Bu, bayi itu nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ketika sudah mati juga nggak bisa. Jadi cari ilmu itu dari mulai nggak bisa apa-apa sampai kamu merasa nggak bisa. Ini penyakit. Kalau sudah jadi imam males ngaji tajwid, nggak keren. Aku udah imam. Berarti kamu menyalahi perintah Nabi. Oke? Jadi tetap si imam yang posisinya tetap jadi imam, sudah kadung kepake. Karena kepakainya imam datang nggak harus bacaan. Kadang gara-gara rajin jadi awet, gara-gara nurut sama pengurus awet. Kayak aku nih, sekali main aku ngeyel juga awet. Sudah berubah. Tolong Pak Imam jangan males belajar. Nah nanti setelah belajar kok tetap aja bulet ya. Angudu aja semua angudu lagi. Insya Allah selamat ya akhirat. Ya, kenapa kok angu-angu? Saya sudah belajar. Kang bilang aja sama malaikat. Tadi nggak bisa-bisa. Oke. Nah, ini pengalaman pribadi. Guru tajwid saya di pondok. Bolak-balik saya khatam kitab tajwid sampai setengah hafal. Itu 11 makhorijil hurufnya kalah sama muridnya. Terutama ain itu nggak bisa. Yang nggak ngasih, cuma sedikit gitu keluar. Aneh kan? Itu dosen tajwid kok nggak fasih loh. Ya, tetapi ya memang beliau seperti itu kemampuannya. Ya, jangan malas belajar tajwid, suruh aja gitu. Oh, sudah nggak gigi. Nah, ketika sudah tidak mampu lagi, tolong imam tahu diri, Mas. Yang masih anu, yang masih sehat. Tapi kalau dia tuh terkadang tuh membaca itu berhentinya asal-asalan gitu gimana? Ya itu tadi. Jadi kita husnudon saja. Husnudon mungkin Pak Imam itu ngaji tajwidnya belum khatam. Ya. Imam sudah kadung. Terus pokoknya masalahnya itu, masalahnya di Batam untuk menjadi imam itu syarat fakihnya ketabrak-tabrak. Ini imam musola ini siapa imam tetapnya? Ya,
Siapa? Umpama di kita ngobrol ilmu ya, yang mensahkan mengangkat dia jadi imam siapa? Ketua. Ya, karena ada yang imamnya kan. Betul. Ya. Nah, di sini begitu. Gara-gara dia sabiqul awal, orang pertama. Jadi nggak ada orang jadi imam. Akhirnya setelah banyak orang dia tetap dan sebelumnya itu nggak mau diberesin. Aku orang pertama. Nah, sampai nggak boleh kayak gitu. Orang jadi gede. Amin ya robbal alamin. Jadi lembaga, jadi pesantren sesuai keinginan kita, rencana semuanya. Amin. Harus mungkin enggak. Aku ngimami dulu aja waktu nggak ada manusia, makmumin jin. Sekarang sudah banyak manusia, mungkin berikan kepada fakir. Nggak cukup dengan niat ya. Nggak bisa. Nah, itu kalau belajar. Ya. Dalilnya dari Buktinya tetangga. nggak hadir. Iya. Daripada dalil. Soalnya ceramah. Bagian ada yang kemudian anamta. Nah, itu apa namanya? Qiraatul asab. Anamta. Ya, tetapi usahanya nggak usah. Kita pakai yang biasa saja. Wong saya itu ya bisa qiraatul asab tapi nggak pernah dipakai. Jadi maghdubi alaihim waladdallin amin wadduhi wal laili idza saja enggak tak pakai. Walam yakul lahu kufuwan ahad enggak pernah pakai. Walam yakul lahu kufuwan ahad enggak pakai. Saya pakainya walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang aman aja lah. Ya, enggak usah operating. Sadar diri. Ya, pokoknya jangan jadi fitnah. Tadi pesan Rasul, jangan bikin fitnah. Sudah cukup? Ya ya. Nih, lanjut ke Uskuriyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Nafa'ana Allahu bihi wa ja'ala bihi. Amin. Al-hadithul hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammad 12 iya, hadis ke-12 hadis ke-11 sudah dipraktekkan. Mangan minta izin dulu. Ini ibunya Bu. Dan mangan ya. Sebelum hadis ke-12 ada hadis yang lain, wal hadithul akhor, masih di paket hadis ke-11 ya. Dan hadis yang lainnya minal masmu'ati, dari yang didengar, an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, annahu, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib qala, berkata Ali bin Abi Thalib qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sedekah, karena di awal ada Sayyidina Ali sedekah berapa? 6 dirham, terus oleh Allah diganti 300 dirham. Saya tadi sekolah sedekah 10.000. Kasihan kawan itu. Pak Topik, aku nggak punya rokok. Rokok apa? Hamil. Untung hamil. Berapa hamil? Berapa sih? 10.000 ya, sekarang diganti Samsu ya. 300 kali lipat. As-shadaqatu, ada pun sedekah. Idza kharajat, apabila keluar itu sedekah menjadi sahibiha, dari tangan pelakunya. Taqau, maka sampai itu sedekah via billahi, di tangan Allah. Awas, jangan musyabihah mujassimah. Fiyadillahi itu sampai di hadapan Allah, sampailah sama ke Allah, sudah sampai. Qabla an tadkhula, sebelum masuk itu sedekah, sebelum sampai itu sedekah, fiyad bisail, ke tangan yang meminta. Nah, ini kasus masjid mushola tiap Jumat diminta saldo pas masjid sekian, ya nggak usah protes.
aku sedekahkan nggak dikasihkan, malah ditumpuk-tumpuk, diumumkan, nah itu sudah sampai oleh Allah, sudah diterima. Ya, nggak usah khawatir. Sedekah ketika sudah keluar dari saku kita, dari tangan kita, maka dia belum sampai ke hadapan Allah, walaupun belum sampai ke orang. Atau kalau mesin walaupun belum diberikan semen, itu sudah sampai pahala. Kemudian fatakallama, maka si harta sedekah tadi bicara. Oh, ternyata dia bisa ngomong, cuman kita nggak dengar. Mengatakan bihamsi kalimatin, mengatakan kepada 5 kalimat. Awal luhai yang pertama takulu, harta yang kita sedekahkan ngomong kuntu sogiron fakab tartani, kuntu terbukti aku sogiron, itu kecil. Fakab parta, lalu kamu menjadikan fakab parta, membesarkan kamu nih kepadaku. Yang pertama sedekahnya cuma 1.000, 1.000-nya pun poin. Duit 1.000 itu ngomong terima kasih, aku yang cuma nilainya kecil jadi besar. Ya. Kemudian yang kedua, waktu untuk kolilan, dan terbukti aku adalah sedikit. Fakah tartani, setelah disedekahkan aku jadi banyak. Terima kasih, kamu sudah membuat aku jadi banyak. Itu kata harta yang kita sedekahkan. Itu termasuk bakwan ini. Kemudian yang ketiga, harta sedekah tadi menjawab wa kuntu aduwan, terbukti aku aduwan, itu biasanya aku jadi alat musuhan. Akhirnya dengan disedekahkan fa'ahbabta, kamu menjadikan aku sebagai alat fa'ahbabtani, saling mengasihi. Nih, duit 1.000 kalau di terminal tonjok-tonjok kan, Pak. Saya ngalami zaman 500 isi mobil, nah masuk satu penumpang gope duit gope tonjok-tonjokan, Pak. Tapi kalau disedekahkan, ya zaman dulu ceritanya kalau ada musafir minta itu kasih 500, alhamdulillah terima kasih. Ya, harta tuh ngomong kayak gitu. Aku yang tadinya menjadi alat musuhan, gara-gara disedekahkan jadi menambah kecintaan, nambah persaudaraan. Duit 1 juta taruh di sini, ayo rebutan, pasti berantem. Oh, itu kan contoh ini. Sudut-sudut kan orang tuh. Nah, tapi kalau dibagi sedekah aman, terima kasih, cium tangan itu semua. Ya, kayak itu. Apalagi dia ngomong kayak gitu. Apalagi kasihkan saya semua. Paling sampean yang mutung semua. Bagi 2. Kemudian berikutnya kata harta yang disedekahkan kuntu faniyan fa'abaitani. Aku ini barang yang hancur, barang yang rusak, gak awet. Tapi dengan kamu sedekahkan, kamu sudah menjadikan aku barang yang kekal, barang yang awet. Waktu harisi, wakun taharisi. Aku, kata harta yang disedekahkan, terbukti kamu harisi itu dulunya menjaga aku. Dijagain aja, dilihat lagi, kalau ada yang dicek lagi gitu. Takutnya kena hack. Ya, kalau kena hack dikit, kalau ada rekening nggak jelas masuk, alhamdulillah, juga anak soleh tuh. Dasar. Nafal ana sekarang ketika sudah disedekahkan, kata harta itu sirtu Pak. Sirtu, maka jadilah aku harisaka, yang menjagamu. Awalnya kata duit 1.000 aku dijagain sama kamu. Setelah disedekahkan ganti aku yang menjaga. Ya. Yaitu kata uang yang disedekahkan atau harta yang disedekahkan. Waluya, dan diriwayatkan an Makhul Asyami, dari Makhul Asyami, orang Syam sana. Rahmatullah alaih, amin, semoga Allah merahmatinya. Qala Makhul, idza tasaddaqu al-mu'minu shadaqatan. Idza tasaddaqa, apabila bersedekah siapa mukmin orang mukmin shadaqatan dengan satu sedekah, rodiya, ridho biha dengan sedekahnya, anhu, dari itu mukmin sedekah dengan ikhlas.
mukmin bersedekah dengan ikhlas, maka wanadat menyeru. Sopo yang menyeru, teriak, sopo jahanam, jahanam, neraka jahanam. Jadi kalau ada umat Nabi bersedekah, maka neraka jahanam teriak, ngomong sama Allah, ya Rob, wahai Allah, idzanli, izinkanlah aku bisujud untuk sujud syukran laka sebagai bentuk terima kasih kepadamu. Suweneng Pak, kalau jenengan sedekah itu neraka jahanam minta izin untuk sujud berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Laqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena maka nyata telah memerdekakan engkau ya Allah ahadan kepada seseorang atau salah seorang min ummati Muhammadin dari umat Muhammad min adabi dari siksaan itu. Sabdane kata jahanam li'ani kuntu astahi min Muhammadin. Ini pas kalau menurut jahanam. Sebetulnya saya ini ya Allah malu kepada Muhammad an u'adziba ahadan min ummatihi, kalau aku harus nyiksa kepada umat Muhammad. Sebenarnya nggak mau neraka jahanam Pak, bisa sampai malu. Itu sampai bandel gitu, pengen kali disiksa gitu. Yang nyiksanya aja nggak mau. Malunya tapi sama untuk Nabi, bukan karena sholatku, bukan. Gak ada urusan neraka jahanam sama sholat kita. Tapi gara-gara yang sholat itu umat kanjeng Nabi, ya Allah, sebetulnya saya itu malu kalau harus disuruh nyiksa umat Nabi. Ya, tetapi walaupun dari min ta'atika, tapi mau gimana, saya kan harus taat kepadamu ya Allah. Ya, mau gimana lagi, orang jelas dia nyiksa, sama kayak malaikat Malik. Ya, kemana sudah diceritakannya? Sudah kelewat kan? Yang rombongan terakhir masuk neraka, artinya rombongan terakhir masuk. Ya. Itu ditanya sama malaikat Malik, man antum meminum mati antum, nggak mau jawab. Begitu di neraka teriak-teriak ya Muhammad dan kalian umat Muhammad tuh nggak ngomong dari tadi. Ya. Jadi malaikat Malik itu hormat takdir kepada Rasul. Demikian juga neraka, semua neraka termasuk neraka jahanam. Sehingga jika ada umat Nabi yang sedekah, maka neraka jahanam berterima kasih. Terima kasih ya Allah, engkau sudah ada satu orang yang diselamatkan dari azabku. Ya. Wanazalat dan turun, bisa juga wanujilat dan diturunkan apa hadhil ayat ini ala fadil sedekah, dalam urusan fadilah sedekah. Ayatnya surat At-Taubah ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ambil. Ya, zaman dulu waktu masih mondok, zakat itu sebetulnya bukan diminta tapi harus dipaksa memang. Orang berzakat harus dipaksa karena ayatnya khudh, ambil. Ya, sehingga pada zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, kalau ada orang nggak zakat itu melanggar hukum, ya harus dipaksa. Dari sebagian harta mereka sodakotan menjadi sodako. Sodako di sini maknanya zakat. Sehingga sodako terbagi dua, sodako wajib, sodako sunnah. Kalau sodako wajib di kita di Indonesia dikenalnya dengan zakat. Kalau sodako sunnah, sedekah, ya infak dan lain-lain. Tutahhiruhum sebagai hal yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim dan mensucikan mereka. Bersih zahir, suci batin. Kemudian perintah Allah kepada kanjeng Nabi washolli alaihi. Sholli itu doa. Ya, doakan mereka yang sudah berzakat. Kenapa inna sholataka? Karena sesungguhnya doamu. Karena sesungguhnya doamu, jadi shollu bermakna doa. Sesungguhnya salah doamu ya Muhammad sakan itu menjadi ketenangan lahum bagi mereka orang yang sudah mengeluarkan zakat. Wallahu dan adapun Allah sami'un alimun, zat yang maha mendengar, zat yang maha tahu. Jadi kalau ada orang memberi, ya minimal kita bilang terima kasih, mudah-mudahan berkah. Amin.
dikasih bisa rebus bangkuan kopi mana jangan gitu Dul. Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Boyo besok tambah teh manis, nah gitu. Kopi ya. Saya kebagian. Belajar, terima kasih, mudah-mudahan barokah besok tambah susu, teh, macam lah. Ya, yang sudah nyumbang singkong, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Besok ya martabak boleh. Itu caranya. Yakni doamu doamu yang Muhammad, wastighfaruka dan istighfarmu permohonan ampunanmu kepada untuk mereka yang Muhammad, tumaninatun lahu, itu menjadikan hati mereka tenang. Innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala qad qabila, telah menerima Allah minhum dari mereka, sedekah dari mereka. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Ya, sesungguhnya Allah, apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa yakhudus sadaqati, dan Allah zat yang maha mengambil atau menerima sedekah. Maka Allah jelas sudah menerima sedekahnya, kama akhadaha ar-rasul alaihi salatu wassalam minhu, sebagaimana Rasul juga menerima sedekah dari mereka, zakat dari mereka. Warwi'an Abdullah bin Amru bin Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, amin. Lama nuzilat hadhil ayat, ketika ayat diturunkan, ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka qultu, aku kata Nabi, ya, unjukkan kepada Allah, ya Rabb. Ketika turun ayat itu kemudian Rasul laporan sama Allah, ya Rabb, wahai Allah, hadza qalilun min haqqi ummati, ini kok sedikit bagian umatku. Siapa yang melakukan sebesar biji darah satu kebaikan, maka dia akan menemukan kebaikan. Jadi cara Rasulullah kok gara-gara sedekahnya 1000, terus nanti ketemu di sananya 1000, kok sedikit kan ya Allah. Yang protes Rasul sama Gusti Allah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ada qalilun fi haqqi ummati, maka kata Allah, falyakun fi hasanatin wahidatin asyru amsalihah. Ya sudah, kebaikan yang satu itu nanti di akhirat jadi 10 kali lipat. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Setelah itu Rasul nggak cukup, masih tunjukkan lagi. Qultu, kata Rasul, ya Rabb, hadza aidon qalil fi haqqi ummati. Tuhan ya Allah, kasihan umatku. Ini sayang banget gitu sama. Sempat-sempatnya mikirin, ya, masih kurang ya Allah kalau 10 kali lipat. Maka Allah kemudian menjawab, falyakun bihasanatin wahidatin sab'u mi'ati. Udah, kalau gitu ku tambah satu kebaikan dilipat jadi 700. Ya, Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Nah, yaudah, kalau 10 kurang aku lipat jadi 700. Jadi nanti dapat hal yang sedekah itu buku. Sekilo isi berapa? Banyak ya. Banyak, kali 700 nanti. Ya sampai dodolan buku nanti di surga. Tenang aja. Banyak jadi bukunya. Oh, satu biji jadi 700 ya. 700 butir itu, Masya Allah. Ya. Kemudian Rasul tetap belum cukup, kata Rasul, ya Rasul, ya Rabb, zid li ummati, mohon tambahlah ya Allah untuk umatku
Ya Allah. Kemudian Allah turunkan ayat man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Ya, wis enggak terhitung semuanya. Enggak bisa dihitung lagi. Sudah enggak bisa dihitung lagi, tetap Rasul masih minta zid di ummati ya Rabb. Tambah lagi lah ya Allah. Ya. Akhirnya Allah menjawab innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kalau al-afang kathirah masih ada kelipatannya, masih bisa dihitung lah pakai kalkulator. Ya, berlipat-lipat itu masih bisa dihitung, bisa 1000 kali lipat, bisa 1.000.000 kali lipat, bisa 1 miliar. Tapi kalau sudah bi ghairi hisab, nggak ada lagi kalkulatornya. Ya, error itu kalkulatornya. Ya, bi ghairi hisab. Kenapa kok ada hubungannya dengan sobirun? Ini kan kalau tabligh akbar, mubalik nggak akan menjelaskan urusan sodako. Pak Bu, sobar itu perintah Allah dalam berbagai hal. Di antaranya Allah perintahkan sobar ketika menjalankan perintah Allah. Sedekah butuh sobar nggak? Ya, kalau 1.000 nggak begitu berat ke sobarnya. Bagi yang punya uang 10.000, tapi yang duitnya 2.000, aduh, kudu sobar banget. Uang nggak ada lagi, 2.000 suruh disedekahin 1.000. Waduh, itu setannya gede. Jadi harus gitu ukuran. Jadi orang yang sobar ketika dia mau bersedekah, maka pahalanya nggak ada hitungan. Bil ghairi bahkan disebut abdurus sodako. Jadi kalau punya 10.000 sodako 1.000 terus petantang pakai enteng, ya nggak keren, karena kamu masih punya 9.000. Aku tadi kok hebat, punya uang 10.000, sudah kapan 1.000? Dijewer aja kan. Ya, yang keren itu duitnya 2.000, sedekah 1.000. Yang paling keren duitnya 1.000. Kayak Sayyidina Ali lah. Gak ada lagi duit 6 dirham, disuruh beli makan Hasan, Husain, disedekahin semua. Nah sekali-kali jadi wali kayak gitu, sekali-kali aja. Tapi nggak usah kayak Sayyidina Ali terus ngomong ke bini, kena marah sampai. Masa suaminya tahu diri. Positif nih. Duit 50.000 malah dikasihkan orang. Gak tahu aku dari tadi nungguin ketoprak katanya. Aku rahasia, rahasia saja dengan Allah. Ya, tiga ini hisab. Kemudian faqad ja'a fil akhbar, telah datang dalam satu kabar man tasaddaqo bi tamratin yajid thawabaha yaumal qiyamah mithla jabalin fi mizanil itu. Ada satu kabar mengatakan orang yang sedekah 1 biji kurma, bukan bijinya doang, ada kurmanya, maka di akhirat nanti dia akan menemukan pahalanya sebesar gunung. Terus tambah repot yang sedekah buku tadi. Ojo dhewe. Jadi punya gunung buku. Kalau sak butir, kalau sekilo banyak gunung sampai di sana. Tenang aja. Aman. Makanya saya sering katakan kalau ada umat Nabi yang harus lama di neraka itu memang keterlaluan orangnya. Oh, terlaluan banget itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, gimana kelakuannya waktu di dunia? Kalau kayak gini-gini masih aman loh. Aman dari 7 hari. Sajamnya lumayan. Ya, terima ya. Apa-apa sajam. Tumbas dulu belajar. Ilang ketahuilah anna fi shadaqati, sesungguhnya dalam sedekah itu sab'u fisolin, ada 7 hal yang luar biasa. Ya. Pertama, anna shadaqata tafuku raqabataka. Sedekah membebaskan kesulitanmu. Nih, kalau hidup sumpah, susah itu susah, maka rajin-rajin sedekah. Kenapa? Inna sedekata la tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Sedekah itu menolak 70 pintu bala. Ya.
Kalau masih udah sedekah bala juga bukan sedekahnya yang salah. Kalau sampai hatinya hati bala. Bala 7. Rasanya yang kedua innaha bukan. Sedekah itu menjadi obat. Doktermu adalah sedekah. Dawu mardo kumpis sodako. Oh pantesan. Oke. Jadi kalau mau rajin sedekah jangan pas waktu sehat. Kalau sehat itu sedekah tak paul bala. Sehat sedekah supaya enggak sakit. Kalau sudah sakit malah harus rajin sedekah karena obatnya penyakit adalah sedekah. Dari mana nyambungnya? Apa hubungannya bersedekah dengan kok jadi sembuh gitu? Ada istilah. Suara kabi. Doa orang yang kita kasih sedekah. Jadi jangan sepelekan doa orang lain. Kalau kita bisa begini, nggak mustahil ada doa dari orang lain. Kalau doa dari bojo itu kalau sampai lagi nyambung aja didoain beres. Sampai masuk angin doanya hati-hati. Bahaya. Kemudian yang ketiga wakal itu yang ketiga sesungguhnya sedekah sorot hari saat tadi sudah sedekah akan menjagamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasinu amwalakum bisodako, bentengi, lindungi hartamu dengan sedekah. Warobiu yang ketiga sesungguhnya sedekah itu tutfi'u godoban robi, memadamkan godotnya Allah. Katakan yang Nabi as-sodaqatu tutfi'u godoban robi. Jadi kalau nggak mau kena godot Allah rajin sedekah. Wal khamisu dan yang kelima annaha ulfatun bil ikhwan, menyatukan persaudaraan. Nih, kalau sampean kok ada orang yang musuhi terus sama sampean, rajin-rajin sedekah ke dia. Nyogok. Supaya jadi saudara. As-sadaqatu hadiyatun tahabu sedekah ya itu saling memberi hadiah. Oleh karena itu perintah Nabi saling memberi hadiah kalian. Nanti kalian akan saling mencintai, saling kasih sayang. Wasadisu dan yang kesadis, yang keenam innaha annas sesungguhnya sedekah itu riqatun fil qulub, yang hatinya dekil, yang hatinya bandel, obatnya rajin sedekah ya. Maka katakan Nabi man wajada fi qalbihi, siapa yang menemukan fi qalbihi dalam hatinya qasawatan, masih keras hatinya, maka obatnya falyun siris sodakota, perbanyaklah sedekah. Sedekah bisa melembutkan hati. Sabi'u dan yang ketujuh karena sesungguhnya sedekah tazidun fil umri, itu bisa nambah umur ya. Nambah ini ada dua, bisa memang nambah hitungannya panjang umur, bisa juga umurnya barokah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu taruddul bala'i wa tazidu fil umri. Sedekah bisa menolak bala dan menambah umur ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas bersedekah, wabil khusus ketika dalam banyak masalah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terutama dengan tetangga. Ada hadis sahih dari kanjeng Nabi, man bata sab'ana wajaruhu ja'ibun, itu enggak beriman. La yu'minu ahadukum man bata sab'ana wajaruhu ja'ibun, enggak sempurna imanmu, tidur wareg, kamu tidur dalam kondisi kenyang, tetanggamu lapar. Hati-hati ya, karena tetangga kita itu ada yang kalau dia nggak punya minta atau pinjam, atau dia nggak punya diam saja. Nih harus apa namanya? Ya rajin-rajin lah nengokin tetangga.
Oke. Demikian kita doa taklim. Nama saudara Muhammadin bin awalin wal akhirin wa nasabiyah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana bima radautana ya muhawwilal hal hawwil halana nahsaril hal. Allahumma ansur man nasara li wa ansur juyushal muslimin wa asafirul muwahhidin wa ahlul kafarata wal musyrikin. Tamir a'da'ana a'da'aka a'da'atin ya rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min jami'i syarri wa syarri dunya wal khususan muslimin muslimat fi Filistin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Wassalatu ta'ala wa wassalatu ta'lim man tarzuqana min asya'a wa tarzuqana amanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasaluka lijabah bismil Fatihah. Alhamdulillah syukur.